Ini bagaimana sih Pak terkait dengan permintaan, kemudian volume pengangkutan hingga kuartal pertama ataupun semester pertama tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Tata. Jadi sampai dengan kuartal pertama tahun 2025 ini, memang kalau kita lihat masih cukup baik ya dibandingkan dengan mungkin kondisi yang ke depan ya. Artinya kalau kita melihat dari sisi volume, masih ada peningkatan sekitar 15% dibandingkan dengan volume untuk periode yang sama di tahun 2024 ya, di first quarter 2024. Dan ini peluang-peluangnya sebetulnya kalau kita melihat ya, dengan TPMA Group ini memiliki sekitar 120 set saat ini, dan kami percaya bahwa masih banyak peluang untuk bertumbuh. Karena seperti kita tahu, produksi batu bara nasional Indonesia itu ada sekitar 700 sampai 800 juta ton satu tahun. Artinya kebutuhan untuk pengangkutan ini sangat besar sekali. Mungkin katakanlah sekitar 2.500 sampai 3.000 set kapal. Sementara apa yang kami miliki hanya sebagian kecil aja, hanya sekitar 120 set. Artinya masih banyak pertumbuhan yang masih bisa kami capai. Antara lain juga selain batu bara, seperti produk nikel, terus mungkin ada barang produksi yang lainnya ya, yang barang curah lainnya yang punya kesempatan untuk juga kami angkut saat ini gitu loh. Tapi untuk saat ini artinya untuk komoditas yang digarap oleh TPMA sudah merambah ke batu bara dan juga nikel ya Pak ya? Ya. Untuk komposisinya berapa persen Pak gambarannya? Kurang lebih hampir ya sekitar 80 mungkin sampai 20%. Kan 20% itu hanya untuk yang anak perusahaan saja yang mengangkut nikel. Jadi TPMA Group ini memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satu anak perusahaannya kami berjoint venture dan kami punya sekitar 30% saham. Dan di sana ada dikhususkan untuk angkutan nikel misalnya. Jadi kalau lihat komposisi secara konsolidasi, mungkin posisinya ada sekitar 80% untuk yang batu bara, terus ada mungkin 15 sampai 20% yang nikel. Terus ada juga sebagian kecil yang wood chip. Oke, maksudnya seperti apa Pak? Wood chip itu adalah bahan baku untuk kertas. Oke, jadi, itu komposisinya masih kecil? Kecil, secara total sih kecil kalau dibandingkan dengan secara grup ya. Kurang lebih gitu. Untuk rute-rute operasional dari TPMA sendiri, apakah saat ini memang terbatas di Indonesia saja atau sudah berekspansi ke luar negeri Pak? Iya, jadi dulu memang kami pernah menjajaki untuk pengangkutan langsung ke Filipina. Tapi memang ada terkendala banyak hal, akhirnya kami berfokus untuk pengangkutan di domestik. Tapi di domestik itu ada dua macam pengangkutan, itu dari pulau ke pulau, yaitu dari Kalimantan ataupun dari Sumatera ke Sulawesi, ke Pulau Jawa, dan ke pulau lainnya. Selain itu kami juga punya angkutan namanya transshipment. Transshipment adalah pengangkutan dari pelabuhan atau jetty menuju ke kapal besar. Nah, kapal besar ini nanti tujuannya adalah untuk ekspor. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kami juga mendukung untuk ekspor dari batu bara sendiri seperti itu. Tapi dalam bentuk pengangkutan transshipment yang dari pelabuhan menuju ke kapal besar atau pader vessel seperti itu. Oke, jadi memang saat ini lebih fokus untuk pelayaran domestik dulu ya Pak ya, untuk pengangkutan batu bara dan juga nikel. Betul. Nah untuk tadi penambahan sekitar 28 set armada di tahun ini, apakah ini juga dari segi infrastruktur artinya juga sudah mendukung untuk pelayaran untuk pengantaran nikel juga Pak atau seperti apa? Iya, jadi mungkin sekitar 15 set itu adalah kita khususkan untuk yang penambahan ini untuk mengangkut produk nikel. Sisanya kami adalah untuk produk curah batu bara seperti itu. Jadi memang nikel sendiri kan sebetulnya perkembangannya cukup bagus ya dalam beberapa tahun dibandingkan terakhir. Dengan batu bara ini Pak seperti apa? Kalau secara profit kurang lebih mirip antara pengangkutan nikel maupun batu bara. Nah, cuman kan kalau kita lihat secara total pasti batu bara akan lebih dominan secara volume pengangkutan. Sementara nikel sendiri kebanyakan kan ngangkutnya adalah untuk nikel ore ataupun biji nikel yang memang kan dilarang oleh pemerintah untuk langsung diekspor. Jadi pengangkutan ini lebih sifatnya kepada pengangkutan dari pelabuhan-pelabuhan menuju kepada smelter.
Oke. Smelter yang ada di Indonesia kan ada di Pulau Sulawesi, ada juga di mungkin di Maluku sana gitu kan, Ambon. Jadi beberapa smelter yang sudah ada ini kan membutuhkan bahan baku. Nah, biasanya kami mengangkutnya dari pulau-pulau kecil di sekitar itu untuk menuju kepada smelternya. Kayak gitu. Iya. Nah, selain tadi Pak, batu bara, kemudian nikel, dan juga ada bahan untuk kertas gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat, apakah ada rencana untuk memperlebar komoditas lain Pak, mungkin yang cukup menarik di tanah air seperti bauksit, kemudian tembaga? Tentunya buat kami tidak menutup kemungkinan selama memang ini adalah barang curah. Karena kan kapal yang kami miliki adalah kapal tongkang. Jadi apapun jenis produknya pasti bisa kami angkut. Karena kami juga pernah mengangkut pasir, terus juga ada gipsum, terus juga pernah ada spongor terikilan itu untuk bahan baku baja, dan ada pasir silika untuk mungkin untuk kaca ataupun untuk produk yang yang lebih high lagi yang seperti itu. Jadi kami juga mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Karena di Indonesia ini kan banyak sekali kandungan-kandungan untuk produk-produk itu yang selama ini mungkin masih belum digarap. Nah, kami berharap dengan adanya diversifikasi seperti ini tentunya juga akan membuat perusahaan bisa tetap terus bertahan di tengah mungkin kondisi katakanlah mungkin harga batu bara agak kurang menguntungkan. Tentunya kami bisa substitusi seperti gitu. Oke, jadi ada potensi untuk melakukan diversifikasi lebih lanjut selain batu bara dan nikel, apalagi dengan armada yang sudah existing saat ini juga sudah mendukung ya Pak ya? Betul sekali. Nah kalau untuk terkait dengan batu bara yang merupakan komoditas core business dari TPMA juga, kita tahu harganya saat ini mengalami fluktuasi, apalagi permintaan China, India, ini sempat menurun drastis. Nah ini apakah juga berpengaruh Pak pada klien-klien dan bagaimana TPMA ini bisa menjaga profitabilitas ataupun margin di tengah tantangan ini dan juga tadi ada adjustment harga pengangkutan? Ya, kalau kita melihat memang ada penurunan secara market price ya untuk harga batubara dunia. Tapi kalau kita perhatikan harga batubara dunia saat ini mungkin katakanlah untuk KCA 4 itu sekitar $40 ya. $40 dan tentunya juga perusahaan-perusahaan masih tetap bisa mengambil keuntungan seperti gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kami selama 15 atau mungkin 20 tahun pengalaman dari Transpower Marine ini, kami sudah pernah melewati masa-masa di mana harga batu bara itu hanya sekitar 28 atau $30. Okay. Dan saat itu perusahaan masih tetap bisa survive. Karena apa? Kami mempunyai customer-customer yang tentunya karena kami ini perusahaan jasa, kami memberikan servis yang terbaik kepada mereka. Kadang-kadang mungkin ada perusahaan-perusahaan yang mau coba masuk dengan harga yang sangat murah. Tapi pada saat mereka diminta untuk memberikan armadanya, mereka tidak punya. Gitu. Sehingga banyak mengecewakan customer-customer kami yang sudah existing. Akhirnya mereka kembali lagi kepada Transpower Marine dan melakukan kerjasama dengan kami. Karena kami mempunyai jaminan ataupun mempunyai komitmen bahwa setiap ada permintaan kami akan melayani.